Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa yudhlil fala hadiyalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Al-ayah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di sekeliling kita betapa indahnya pemandangan hari ini, betapa hijaunya alam ini, semuanya adalah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita, puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya pada kesempatan hari ini. Mari kita mengucapkan syukur bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak menjadikan umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam kultum bulan Ramadan, yaitu tahun 1447 Hijriah, di mana pada pertemuan kali ini saya akan membawakan materi terkait khusyuknya ibadah sholat di bulan Ramadan. Sholat adalah tiang agama. Sholat adalah ibadah yang pertama kali dihisab di yaumul qiyamah. Maka dari itu, sebagai muslimin dan muslimah, tentunya adalah kewajiban kita menjaga nilai-nilai ibadah sholat kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'min ayat 142. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum sholatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu yang khusyuk dalam sholatnya. Dalam firman tersebut, Allah menjelaskan bahwa sebagai orang mukmin dan beriman, kita harus menjaga kekhusyuan sholat kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, terkadang manusia dalam melaksanakan sholat masih saja mengingat hal-hal yang berkaitan dengan duniawi. Sebut saja ketika sholat, kita masih memikirkan keluarga kita masih memikirkan anak-anak kita, bahkan kita masih memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan dunia, seperti rezeki dan hal-hal yang lain. Untuk itu, pada bulan suci Ramadan ini adalah kesempatan bagi kita untuk menjaga nilai ibadah sholat kita. Kita jaga dalam sholat kita ini hanya mengagungkan Allah Maha Besar, Allah sebagai Tuhan kita. Sholat pada dasarnya adalah ibadah utama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah ini diterima oleh Nabi Muhammad melalui peristiwa Isra Mi'raj. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama menjaga sholat kita agar khusyuk dan hikmat. Karena khusyuknya sholat kita akan menjadi nilai pahala bagi kita, akan menjadi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya sholat ini dapat menggugurkan dosa-dosa kita yang telah kita perbuat.
Pemirsa yang berbahagia, menurut Ibnul Qayyim, sholat adalah gerakan-gerakan yang diikuti dengan kalimat-kalimat takbir yang mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mulai sholat, setelah niat, kita mengucapkan takbir. Ketika kita ruku, kita mengucapkan takbir. Ketika kita sujud, kita mengucapkan takbir. Artinya, di dalam sholat ini dikomandoi oleh kalimat-kalimat takbir yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ibadah sholat kita khusyuk dan hanya mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan menerima pahala dari sholat kita. Dari sholat ini kita bisa belajar untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dari hal ini sholat bukan lagi sebuah kewajiban, tetapi sholat adalah suatu kebutuhan bagi makhluk ciptaan Allah, yaitu manusia. Manusia membutuhkan sholat seperti kebutuhan pokok, bahkan melebihi kebutuhan pokok itu sendiri. Ketika manusia melaksanakan sholat, maka insya Allah, Allah akan menjamin kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Pemirsa yang berbahagia, Allah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha anil faksai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Dari dalil ini, kalau kita mau menjaga kekhusyuan sholat kita, insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan yang keji dan munkar. Sebagai manusia, tentu di bulan suci ini kita harus menambah nilai-nilai pahala kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dengan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dengan sholat yang kita laksanakan setiap hari ini dapat mencegah kita dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan dosa, mendatangkan hal-hal yang tidak baik untuk kita. Mari kita tingkatkan nilai ibadah sholat kita di bulan puasa ini. Semoga nanti amal ibadah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumul qiyamah. Pemirsa yang berbahagia, demikian tadi sedikit ilmu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan Kultum sore hari ini bersama KKG PAI Kabupaten Magetan. Sebelum acara saya tutup, mari kita berdoa bersama-sama di sore hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafina majidahu ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalatika wa adili min sultanik. Rabbana dalamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika afdatu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup, saya ingin sedikit berpantun untuk pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. KKG PAI Kabupaten Magetan, Kultum di bulan Ramadan. Sampai bertemu di lain kesempatan. Semoga kita selalu mendapatkan iman dan kesehatan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Usikum wa nafsihi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.